Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas geometri transformasi dengan materi rotasi. Halo, kami dari kelompok 1 yaitu Agni Sheila Nada, Fauziah Nur Azmi, Mauliatul Syadiah Isnaini, Nindi Sri Rahayu, Uswatun Hasanah Liddini, dan Zahara Suciani Putri. Baik, pembahasan pada kali ini adalah rotasi. Dengan poin pertama, sudut berarah. Sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang satu kakinya sebagai sisi atau kaki awal dan kaki yang lainnya sebagai sisi kaki akhir. Melambangkan suatu sudut, misalnya sudut ABC adalah sudut arah dengan sinar BA sebagai kaki awal dan sinar BC sebagai kaki akhir. Kita tulis sudut berarah ABC dengan lambang sudut berarah ABC adalah untuk sudut berarah dengan kaki awal BC dan kaki akhir BA. Untuk melambangkan besarnya sebuah sudut berarah, kita tentukan hal-hal sebagai berikut. M sudut berarah ABC sama dengan M sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah positif. Kemudian M sudut berarah ABC sama dengan negatif M sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah negatif. Kemudian perhatikan gambar 11.1. Apabila sudut ABC sebuah sudut, maka sudut ABC sama dengan sudut CBA. Sehingga M sudut ABC sama dengan M sudut CBA. Tetapi untuk sebuah sudut berarah ABC berlaku M sudut berarah ABC sama dengan M sudut berarah CBA. Ini disebabkan oleh orientasi ganda BAC selalu lawan orientasi ganda BCA. Apabila ada dua garis berpotongan yang tidak tegak lurus, sudut antara dua garis itu kita pilih sudut lancip. Sebab ada dua pasang sudut bertolak belakang, satu pasang lancip dan satu pasang tumpul. Selanjutnya, pada gambar 11.2, besarnya sudut antara garis S dengan garis T adalah 70, sedangkan besar sudut antara garis S dan garis U adalah 80. Kita bisa lihat pada gambar 11.2. Kita sekarang akan lebih merinci sudut antara dua garis sebagai berikut. Andaikan garis S dan garis T berpotongan di titik A pada gambar 11.3. Andaikan P sebuah titik pada S, sedang B dan C dua titik T sehingga A terletak antara B dan C. Jika sudut PAB lancip, maka dikatakan bahwa sudut S ke T adalah sudut PAB. Jika sudut PAB tumpul, maka sudut dari S ke T adalah sudut berarah PAC. Pada gambar 11.3, jika M sudut PAB sama dengan 150, maka besarnya sudut dari S ke T adalah M sudut berarah PAC sama dengan minus 30. Sedangkan besarnya sudut dari T ke S adalah M sudut berarah CAP sama dengan 30. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 11.4 bahwa yang pertama sudut dari S ke T di mana M sudut berarah APB sama dengan 70, yang kedua sudut dari S ke U sama dengan M sudut berarah DPC sama dengan minus 80, yang ketiga sudut dari U ke T di mana M sudut berarah CPB sama dengan minus 30. Sehingga dapat dikatakan bahwa sudut berarah dari satu garis ke garis lainnya dapat berkisar antara minus 90 hingga plus 90. Sedangkan sudut antara dua garis dapat berkisar antara 0 dan 90. Lalu next, teorema 11.1, andaikan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka M sudut berarah PAP double aksen sama dengan M sudut berarah QAQ double aksen dengan P double aksen sama dengan MTMS P dan Q double aksen MTMS Q. Kasus pertama,
andaikan P dan K terletak pada S, gambar 11.5 yang A. Penjelasan di slide berikutnya. Jika P dan K terletak pada S, gambar 11.5A, maka MTMS A sama dengan A. Sebut peta ini A double aksen. Jadi A double aksen sama dengan A. Oleh karena itu, MTMS sebuah isometri, maka P double aksen dan K double aksen serta A double aksen sama dengan A, terletak pada satu garis yang melalui A, sehingga M sudut berarah PAP sama dengan M sudut berarah KAK double aksen. Apabila P bukan anggota S, dan karena besar sudut-sudut tidak berubah terhadap isometri, maka M sudut berarah PAK sama dengan M sudut P double aksen A K double aksen. Oleh karena itu, komposit dua refleksi garis adalah sebuah isometri langsung, maka orientasi ganda APK sama dengan orientasi ganda AP double aksen K double aksen. Jadi, M sudut berarah PAK sama dengan M sudut berarah P double aksen A K double aksen. Selanjutnya yaitu kasus 2. Apabila kedudukan P seperti dalam gambar di bawah ini, maka besar sudut berarah PAP sama dengan besar sudut berarah PAK ditambah besar sudut berarah KAP double aksen. Sedangkan besar sudut berarah KAK sama dengan besar sudut berarah KAP double aksen ditambah besar sudut berarah P double aksen AK double aksen. Sehingga besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Lalu pada kasus 3, dengan cara yang serupa untuk kedudukan P seperti pada gambar di bawah ini, dapat pula dibuktikan bahwa besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Jadi untuk setiap P tidak sama dengan A, kita peroleh besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Begitu pula titik Q memetakan besar sudut berarah QAQ double aksen sama dengan besar sudut berarah KAK double aksen. Sehingga besar sudut berarah QAQ double aksen sama dengan besar sudut berarah PAP double aksen. Jadi, oleh transformasi MTMS, setiap titik terputar dengan sudut berarah yang sama mengelilingi titik yang sama. Selanjutnya yaitu rotasi. Suatu transformasi yang memasangkan titik ke himpunan titik lainnya dengan cara memutar, atau dengan kata lain, rotasi adalah peristiwa memindahkan suatu objek atau gambar melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan dengan sudut putar yang tertentu dengan arah searah atau berlawanan arah jarum jam yang menyebabkan kedudukan gambar berubah. Suatu rotasi dikatakan memiliki arah positif jika rotasi itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, dan rotasi dikatakan negatif jika rotasi itu searah dengan arah putaran jarum jam. Definisi: andaikan A sebuah titik dan P sebuah bilangan yang memenuhi P lebih dari negatif 180 dan P kurang dari 180. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan RAP memetakan V ke V yang ditentukan sebagai berikut, yaitu RAP dalam A sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka RAP dalam P sama dengan P aksen. Sehingga besar sudut berarah PAP aksen sama dengan P, dan AP aksen sama dengan AP. Teorema 11.2. Jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antar garis S ke garis T adalah setengah pi, maka rotasi dari AP sama dengan MTMS.
Bisa dilihat buktinya pada gambar 11.7. Andaikan sebuah titik P tidak sama dengan A dan titik K tidak sama dengan A pada S, andaikan K aksen sama dengan MT MSK, maka M berarah ke KAK aksen 2 dikali 1, 2pi sama dengan pi. Jika P aksen sama dengan MTMSP, maka menurut teorema 11.1, M berarah ke PAP aksen sama dengan M berarah ke KAK aksen, sehingga M berarah PAP aksen sama dengan pi. Berhubung dengan A aksen sama dengan MTMSA atau sama dengan A, dan berhubung MTMS sebuah isometri, maka P aksen A aksen sama dengan PA. Menurut ketentuan, maka MTMS sama dengan rotasi dari A pi. Menurut teorema di atas, komposit dua refleksi terhadap dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus adalah sebuah rotasi dengan kedua garis itu sebagai pusat. Jika kaki-kaki sudut BA dan BC membentuk dua sinar yang berlawanan arah, sehingga misalnya CAB, kita juga dapat mengatakan bahwa BA gabungan dari BC adalah sudut dari ABC dengan ukuran 180. Kita juga dapat menulisnya M berarah ABC dengan sudut 180 atau M berarah sudut ABC sama dengan 180. Dengan perluasan konsep sudut ini, kita juga dapat mendefinisikan rotasi dengan sudut berukuran plus 180 atau minus 180. Maka rotasi demikian tidak lain suatu setengah putaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pada akibat pertama, hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu rotasi atau suatu transisi. Oleh karena setiap rotasi dapat diuraikan sebagai dua refleksi garis, maka pada akibat kedua, setiap rotasi adalah suatu isometri langsung. Contohnya, jika rotasi AP sebuah rotasi yang memetakan P pada P aksen, tentukan dua pasang garis yang dapat digunakan sebagai sumbu-sumbu refleksi, sehingga komposit refleksi-refleksi ini adalah yang diketahui. Penyelesaiannya dilihat pada gambar 11.8. Andaikan S sama dengan aksen AP, T garis bagi sudut PAP aksen, andaikan besarnya sudut dari S ke 1 adalah 2pi, maka rotasi dari AP sama dengan MTMS. Andaikan U sama dengan AP dan V sebuah garis yang melalui A, sehingga besarnya sudut dari U ke V adalah setengah Q, maka juga rotasi AQ sama dengan MV MQ. 11.2 Komposisi hasil kali putaran. Transformasi identitas ini dapat dianggap sebagai sebuah putaran pula dengan sudut putaran sebesar 0. Jadi, dapat dikatakan bahwa himpunan putaran-putaran mengelilingi titik yang sama adalah tertutup terhadap komposisi. Pada gambar 11.9 dapat dilihat bahwa P berarah ke P aksen bernilai plus 30, P aksen berarah ke P double aksen bernilai plus 120. Untuk gambar yang B, P berarah ke P aksen bernilai plus 40, P berarah ke P double aksen bernilai minus 160. Untuk gambar yang C, bisa kita lihat P berarah ke P aksen bernilai plus 120, P aksen berarah ke P double aksen bernilai plus 150, dan P berarah ke P double aksen bernilai minus 190. Nah, dari gambar 11.9 yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita lihat bahwa RA dikali 120 dan RA dikali 30 sama dengan RA dikali negatif 160
dibagi RB dikali 40 dan RC dikali negatif 90 sama dengan RB dikali negatif 120, RC dikali 150 dan RC dikali 120 sama dengan RC dikali negatif 90. Dengan demikian ditambah bahwa RAP pangkat negatif 1 sama dengan RAP. Maka himpunan rotasi-rotasi mengelilingi satu titik A adalah sebuah grup. Di sini ada pertanyaan, bagaimana apabila pada sebuah titik pada bidang dilakukan dua rotasi mengelilingi dua titik berbeda A dan B, masing-masing dengan sudut rotasi pi1 dan pi2. Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa kita tuangkan ke dalam teorema 11.3, di mana hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Buktinya sebagai berikut. Kita lihat pada gambar 11.10. Andaikan ada rotasi RAP1 dan rotasi RBPZ. Tarik garis S sama dengan AB jika besar sudut berarah dari XAY sama dengan besar sudut berarah dari XAZ sama dengan 12pi2. Maka RAP1 sama dengan MSMT dan RBPZ sama dengan MUMS. Jadi RBPZ dan RAP1 ini hasilnya adalah MUMT. Nah, apabila U sejajar dengan T, maka RBPZ dan RAP1 adalah suatu geseran. Kalau U dan T berpotongan di C, maka MS dan MT ini adalah suatu rotasi yang berpusat di C. Andaikan ada RCP sama dengan RB2 dan RB1. Maksud saya, andaikan RCP sama dengan RBP2 dikali RBP1. Hubungan apakah yang terdapat antara Pi1 dan Pi2? Nah, dari gambar 11.10 tadi, kita lihat bahwa besar sudut berarah ABC dikali setengah Pi2 sama dengan besar sudut berarah dari BAC, yaitu setengah Pi1. Dengan demikian, besar sudut berarah dari PCB sama dengan setengah dalam kurung Pi1 dikali Pi2, yang berarti bahwa sudut dari T ke U adalah setengah dalam kurung P1 dikali P2. Sehingga 2Pi sama dengan Pi1 tambah Pi2. Jika Pi1 tambah Pi2 ini kurang dari 180, maka Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 dikurang 360. Nah, sebagai gambarannya, misalkan Pi2 ini mempunyai nilai 140 dan Pi1 ini mempunyai nilai 60. Dalam hal ini, besar sudut ACB sama dengan 80 dan besar sudut PCB sama dengan 100. Oleh karena itu, besar sudut berarah dari ACB sama dengan negatif 80. Maka sudut TKU ini nilainya adalah negatif 80. Jadi, Pi-nya sama dengan negatif 160. Perhatikan bahwa ketika 160 sama dengan Pi1 tambah Pi2 dikali negatif 360. Kita bisa menyelesaikannya menggunakan kasus-kasus sebagai berikut. Misalnya adalah kalau RBJ2 dan RJ1 sama dengan RJC. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu adalah nilai mutlak dari J1 plus J2 kurang dari 0. Maksud saya J1 plus J2 lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 180, maka J sama dengan J1 tambah J2. Yang kedua, J1 tambah J2 lebih besar dari 180, maka J sama dengan J1 tambah J2 dikurang 360. Nah, jika J1 dan J2 ini kurang dari negatif 180, maka J sama dengan J1 tambah J2 ditambah 360. Dan yang terakhir adalah ketika sama dengan 0, maka hasil kali rotasi itu adalah suatu translasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Rotasi adalah perpindahan objek dari titik P ke titik P aksen dengan cara diputar dengan sudut θ, di mana X aksen sama dengan X cos θ dikurang Y sin θ, Y aksen sama dengan X sin θ ditambah Y cos θ. Untuk memudahkan perhitungan, maka dibuat notasi dalam bentuk matriks X aksen Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ dikali XY.
dengan sin theta dan cos theta adalah fungsi linier dari theta, dan x aksen dan y aksen adalah kombinasi linier dari x dan y. Untuk membuktikannya, titik A berpindah ke titik A aksen sejauh alfa. Dalam koordinat kutub titik A, B ditulis A dalam kurung R cos theta, R sin theta. Sedangkan A aksen, B aksen ditulis A aksen dalam kurung R cos theta tambah alfa, R sin theta tambah alfa. Maka diperoleh A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan R cos theta ditambah alfa, R sin theta ditambah alfa. Kemudian menggunakan rumus trigonometri penjumlahan dan pengurangan dua sudut, bentuk ini dapat kita ubah. Kita ketahui bahwa cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Maka R cos theta tambah alfa sama dengan R cos theta cos alfa dikurang R sin theta sin alfa. Diketahui pula bahwa sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah sin B cos A. Maka R sin theta tambah alfa sama dengan R sin theta cos alfa ditambah R sin alfa cos theta. Di slide sebelumnya dijelaskan bahwa A sama dengan R cos theta dan B sama dengan R sin theta. Maka R cos theta cos alfa dikurang R sin theta sin alfa sama dengan A cos alfa dikurang B sin alfa. Dan R sin theta cos alfa ditambah R sin alfa cos theta sama dengan A sin alfa ditambah B cos theta. Bentuk ini merupakan hasil kali matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikali AB. Matriks transformasi untuk titik yang dirotasi terhadap titik pusat O 0,0. Kemudian ada contoh soal yang pertama, diketahui besar sudut ABC 40 derajat dan besar sudut BAD 120 derajat. Tentukan besar sudut berarah DAB dan besar sudut berarah BCA. Yang pertama, besar sudut berarah DAB sama dengan negatif dari besar sudut BAD sama dengan negatif 120 derajat. Dan besar sudut berarah BCA sama dengan negatif besar sudut ABC sama dengan negatif 40 derajat. Yang kedua, diketahui A 0,0, G sama dengan X, Y di mana X sama dengan 0, dan L sama dengan X, Y di mana X sama dengan Y. Tentukan peta oleh MTMG dari titik B 1,0, C 0,3, dan D 2,-2. Jika P sama dengan X, Y, tentukan koordinat-koordinat MTMG P. Tulislah MLMG sebagai satu transformasi. Yang pertama, peta MLMGB sama dengan MLMG 1,0. Untuk mendapat hasil dari MG 1,0 berdasarkan soal di mana G sama dengan X, Y dengan X sama dengan 0, maka untuk mendapat MG dari 1,0 dengan mengalikan 2 kali 0 dikurang 1, koordinat y-nya tetap, maka diperoleh MG 1,0 adalah min 1,0. Selanjutnya, tentukan ML dari min 1,0. Berdasarkan soal di mana L sama dengan X, Y dengan syarat X sama dengan Y, maka hasil dari ML min 1,0 adalah 0,-1. Yang kedua, MLMGC sama dengan MLMG 0,3. Untuk mendapat hasil dari MG 0,3, maka dapat kita hitung dengan cara 2 kali 0 kurang 0,3. Maka hasilnya adalah 0,3 dan hasil dari ML 0,3 sama dengan 3,0. Yang ketiga, MLMG D sama dengan MLMG 2,-2. Untuk mendapat hasil dari MG 2,-2, caranya adalah 2 kali 0 kurang 2, min 2. Maka diperoleh MG 2,-2 adalah min 2, min 2.
hasil dari ML-2, -2 adalah -2, -2. Kemudian yang B, jika P sama dengan X, Y, tentukan MLMGP. Sehingga dapat dituliskan MLMGP sama dengan MLMG X, Y. Dan untuk mendapat hasil dari MG X, Y adalah 2 kali 0 dikurang dengan X, Y. Maka diperoleh min X, Y. Dan hasil dari ML min X, Y adalah Y, min X. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa MLMG sebagai satu transformasi MLMG sama dengan 90 derajat. Di sini ada daftar pustaka yang kita gunakan untuk referensi materi dalam pembuatan video ini. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.